seorang petinju profesional yang terkenal, yang bayarannya mahal, itu latihannya berat. Banyak orang yang bertanya, saya kok gelisah, saya kok nggak puas dalam hidup ini, saya kok merasa kurang. Ilahi lastunil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu problem dalam hidup itu adalah kegelisahan hati. Jadi kalau hati gelisah, maka ketenangan, kebahagiaan hidup akan terganggu. Kalau kita lihat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, kata Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Jadi ketenangan rohani, ketenangan jiwa erat hubungannya dengan zikrullah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Lalu bagaimana proses seseorang itu bisa sampai kepada Allah dalam keyakinannya? Proses apa saja yang harus dijalankan seseorang secara syariatnya agar keyakinannya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar keyakinan di mulut atau di pikiran saja, tetapi keyakinan yang masuk ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, maka lewat kesempatan ini kita akan bahas beberapa proses untuk sampai kepada keyakinan yang sesungguhnya. Pertama, untuk mendapatkan keyakinan yang asli itu, prosesnya adalah riyadhah. Kemudian mujahadah. Kemudian zikrullah. Seterusnya muraqabah. Kemudian musyahadah. Setelah itu baru ma'rifat billah. Jadi untuk asli dalam keyakinan, bukan palsu sebagaimana yang Allah sindir di dalam Al-Quran lewat firman-Nya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Dan sebahagian manusia ada yang berkata, ada yang berucap, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka tidak beriman. Artinya imannya cuma
di mulut saja. Imannya hanya teori saja, tetapi tidak sampai ke dalam lubuk hatinya. Nah, supaya iman itu masuk ke dalam lubuk hati kita, sehingga kita betul-betul iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, proses pertama yang harus kita lalui adalah riyadhah. Apa itu riyadhah? Riyadhah itu latihan ingat kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Bisa lewat sholat, bisa lewat puasa, bisa lewat baca Quran, bisa lewat latihan sabar, latihan ikhlas, latihan zuhud, dan masih banyak yang lain. Jadi riyadhah tingkat awal yaitu melatih diri untuk selalu ingat kepada Allah. Latihan dulu. Sebab kenapa saudara-saudara? Ingat kepada Allah itu hanya gampang diucapkan. Tetapi dalam prakteknya, rasanya ini butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkan cinta orang yang kita cintai saja, terkadang kita berjuang habis-habisan. Apalagi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi riyadhah, latihan mengingat Allah lewat sholat. Di samping kita laksanakan sholat maktubah, sholat fardu yang 5 waktu, kita tambah dengan sholat-sholat sunat, ba'diyah, qobliyah, ditambah dengan sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, istikharah, witir, sholat tasbih pada malam hari. Nah, disitulah kita latihan mengingat Allah lewat riyadhah. Kita takar, kita wajibkan kepada diri kita sendiri. Saya wajib sholat tahajud, boleh ya. Yang sunat itu boleh diwajibkan untuk diri sendiri, untuk latihan. Pokoknya tiap malam saya sholat tahajud 4 rakaat. Apapun keadaannya, saya harus sholat tahajud 4 rakaat, tambah witir 3 rakaat. Tiap malam kita lakukan. Ini namanya riyadhah, melatih diri untuk ingat kepada Allah. Tanpa latihan tidak akan bisa, saudara-saudara. Seorang petinju profesional yang terkenal, yang bayarannya mahal, itu latihannya berat. Ada yang latihan mulai SD udah latihan tinju, sampai SMP masih latihan, SMA masih latihan, baru kemudian dia tampil di atas ring. Semua lewat proses latihan. Untuk mengingat Allah, untuk zikir kepada Allah, untuk iman kepada Allah pun lewat latihan-latihan ibadah. Lewat sholat sunat malam hari. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, kata Allah. Dan dari sebagian malam hendaklah engkau bertahajud kepada Allah sebagai tambahan modal untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga riyadhah lewat puasa. Boleh pilih puasanya Senin Kemis. Wajibkan kepada diri sendiri. Pokoknya saya harus puasa Senin Kemis. Atau puasa Yaumul Bid, bulan terang, 14, 15, 16 bulan, 3 hari dalam sebulan. Atau puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Ini sebagai riyadhah, latihan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jalankan latihan itu. Kalau kita lihat sejarah para ulama, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun baru dia ketemu dengan keyakinan yang sesungguhnya itu. Bukan hanya keyakinan yang di mulut. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Jadi riyadhah, melatih diri patuh kepada Allah, melatih diri ingat kepada Allah. Setelah riyadhah, mujahadah naik. Mujahadah memerangi keinginan-keinginan hawa nafsu. Jadi apa yang menjadi ajakan hawa nafsu, kesenangan hawa nafsu itu dilawan. Kalau hawa nafsu misalnya senangnya nongkrong di tempat yang keramaian, dilawan. Jangan nongkrong di tempat keramaian. Kalau kesenangan nafsu misalnya jalan-jalan yang tidak ada faedahnya, hanya sekedar menuruti kesenangan hawa nafsu, jangan jalan-jalan. Kalau misalnya hawa nafsu suka ngomong ngelantur misalnya, suka bohong, suka memfitnah, suka gosip, lawan. Jangan bohong, jangan memfitnah, jangan gosip. Ini namanya mujahadah. Memerangi hawa nafsu. Sebab dalam Al-Quran Allah jelaskan, innan nafsa la amaratun bisyu. Orang itu kalau sudah menuruti hawa nafsunya, pasti dia akan terjatuh kepada keburukan. Baik hawa nafsu kepada harta dunia, membuat orang lupa diri, lupa daratan. Udah kaya, kurang kaya. Udah punya pangkat, kurang tinggi. Udah punya istri, masih kurang, cari istri lagi. Gara-gara menuruti hawa nafsu ini, akhirnya dia jatuh kepada kemaksiatan. Jatuh kepada kemurkaan. Hati-hati. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Ini yang dikatakan mujahadah, memerangi hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sewaktu beliau pulang dari perang Badar, perang pertama dalam Islam, perang besar. Jumlah kaum muslimin dibanding dengan kaum kafirin Quraisy waktu itu nggak imbang. Orang Islam sedikit. Sementara musyrikin Quraisy banyak. Persenjataannya lengkap, perbekalan perangnya lengkap. Umat Islam ala zifi, apa adanya. Tetapi dengan pertolongan Allah dan keyakinan yang penuh, perperangan itu dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sepulang dari perang Badar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Nabi, kita baru saja pulang dari perang yang kecil dan kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa perang besar itu ya Nabi, ya Rasul? Nabi menjawab, jihad nafsi, perang melawan hawa nafsu, perang melawan kesenangan hawa nafsu. Sebab kalau orang itu sudah memperturutkan hawa nafsunya, lalu dia dikendalikan hawa nafsunya, maka hawa nafsunya akan membawa dia kepada keburukan. Walau secara akal boleh-boleh saja, tetapi sebenarnya dia sudah dibawa oleh hawa nafsunya ke derajat yang lebih rendah. Perang melawan hawa nafsu adalah perang yang abadi. Hawa nafsu ini akan selalu menggerogoti ketaatan kita. Hawa nafsu ini akan selalu menggerogoti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gambarkan kebahagiaan, ya, mungkin kebahagiaan dengan uang banyak sehingga kita melakukan kecurangan.
Ya, para koruptor itu dia melakukan korupsi itu karena memperturutkan hawa nafsu. Prasangkanya, prediksinya, mungkin keyakinannya kalau punya uang banyak walaupun uang haram, dia akan senang, dia akan bahagia, dia akan mulia. Padahal Allah sudah jelaskan innan nafsa la amaratun bisu. Akhirnya sang koruptor tadi ketahuan, ditangkap, dipenjara. Berakhir dengan kehinaan. Begitu pula perempuan misalnya bagi laki-laki. Hati-hati ya. Di saat seseorang itu diberi oleh Allah rezeki yang melimpah, kemapanan, ya, maka godaannya setelah duit banyak bagi laki-laki perempuan. Ada aja cewek cantik yang mau. Padahal udah punya keluarga, udah punya anak, udah punya istri. Tetapi karena ada gangguan dari cewek cantik yang lain, kemudian hawa nafsunya terpancing untuk menikmati cewek cantik itu dengan alasan ini, alasan itu. Akhirnya apa? Bahtera keluarga yang sudah dibangunnya puluhan tahun hancur kandas gara-gara memperturutkan hawa nafsu. Masyarul muslimin yang berbahagia. Jadi hawa nafsu ini bukan hal yang sepele dan tidak bisa disepelekan. Maka mujahadah, perang melawan hawa nafsu, ini satu keharusan bagi seseorang yang ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mujahadah, kemudian zikrullah. Barulah orang itu bisa berzikir kepada Allah. Riyadhah, mujahadah, zikrullah. Kata Allah di dalam Al-Quran, fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Maka aku akan ingat kepadamu, aku akan menolongmu. Artinya apa? Jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua yang Allah ciptakan ini, yang ada di bumi ini semua dilaknat oleh Allah. Kecuali dua hal. Pertama zikrullah, kedua ilmu. Maksudnya apa saudara-saudara? Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, kalau tidak berdasarkan ilmu dan tidak ingat kepada Allah, maka perkara tadi akan menjadi laknat buat kita. Dasar pertama ilmu. Anda jadi pejabat, Anda harus tahu ilmunya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur atau memberikan aturan kalau jadi pejabat. Lalu waktu Anda menjabat jabatan itu, Anda tidak boleh lupa sama Allah. Kalau jadi seorang pejabat, jadi seorang pemimpin, tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, dan lupa kepada Allah, maka jabatan itu hanya akan membuat Anda stres, hanya akan membuat Anda pusing, hanya akan menjadi laknat kepada kehidupan Anda. Begitu pula jadi orang kaya. Kalau lepas dari ilmu, lepas dari zikrullah, maka kekayaan itu hanya akan membuat Anda stres, hanya akan membuat kita pusing, dan akan hanya membuat kita dilaknati oleh kekayaan itu. Begitu seterusnya. Tanpa ada ilmunya dan tidak ingat kepada Allah, maka itu akan menyebabkan seseorang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullah, fazkuruni azkurkum. Banyak orang yang bertanya, saya kok gelisah, saya kok nggak puas dalam hidup ini, saya kok merasa kurang, saya kok merasa cemas, ada apa ini? Salah satu jawabannya adalah kurang
berzikir kepada Allah, kurang ingatnya kepada Allah, sehingga kegelisahan, kecemasan, ketakutan masuk menembus hatinya, sehingga dia bimbang dalam hidup ini, banyak ragunya dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, jadi riyadah, mujahadah, zikrullah. Setelah itu naik muraqabah, naik lagi musyahadah, naik lagi nanti baru ma'rifat billah. Insyaallah akan kita lanjutkan penjelasan itu pada perjumpaan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, hidup di dunia ini tidak lama. Hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Ibarat orang musafir yang numpang lewat. Jadi kita ini musafir. Kampung halaman kita bukan dunia. Kampung halaman kita bukan Indonesia, bukan Sumatera, bukan Jawa. Kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Di akhirat itu ada dua perkampungan. Satu perkampungan yang penuh dengan kebahagiaan yang diberi nama surga, dan satu lagi ada perkampungan yang penuh dengan penderitaan yang diberi nama neraka. Ke surgakah kita nanti setelah sampai di akhirat, atau ke nerakakah kita nanti setelah sampai ke akhirat? Ditentukan selama keberadaan kita di perjalanan dunia ini. Jadi kita ini musafir, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengurusi tetek bengek dunia yang tidak ada nilai ibadahnya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.